Hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya berkenan memberikan sambutan arahan dan membuka secara resmi pertemuan koordinasi dan sosialisasi percepatan hutan adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam lestari. Salam lestari. Setiap kamar punya salam masing-masing. Masuk kamar kehutanan kita salam lestari. Yang terhormat Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hukum Adat Bapak Julmansyah, yang mewakili Pak Menteri dan juga Bu Dirjen sekalian. Dua-duanya bukan orang lain. Pak Menteri sendiri itu istrinya orang Alor, Fam Kinangki. Jadi Pak Menteri untuk bilang saya, dia bilang ini, Pak Bu, saya ini juga ada darah-darah NTT. Saya pikir dari mana? Oh, istrinya. Istrinya tuh dari Alor, dan istrinya kalau kesini juga betul-betul jadi orang Alor beneran. Yang saya hormati Senior Program Officer Tresia Foundation Bapak Ridwan, Kepala Balai tadi, terima kasih. Kami sudah sering kali, kalau kepala-kepala balai kehutanan itu sama kami di sini kompak. Jadi kami pokoknya saling support untuk kebaikan NTT dan juga untuk pencapaian dari Kementerian Kehutanan. Kemudian juga Kepala Dinas LHK Provinsi NTT Ibu Sulastri. Ini dari urusan laut ke urusan hutannya. Kemudian juga saya senang sekali lihat banyak sekali wajah-wajah yang saya tidak asing lagi, para sekretaris daerah kota kabupaten NTT. Tepuk tangan dulu para sekda nih. Yang mewakili pimpinannya masing-masing. Para pimpinan perangkat daerah kabupaten kota yang mewakili juga dari pimpinan daerah masing-masing, dan juga ini banyak saya lihat tokoh-tokoh NGO yang mereka kayak duduk di beberapa meja. Ini NGO yang mereka ini berbagai isu kehutanan, pokoknya advokasinya kuat, dan kepala balai senyum-senyum yang datang semua. Terima kasih teman-teman pimpinan NGO yang hadir pada hari ini, yang selalu mendampingi untuk perhutanan sosial dan hukum adat di Provinsi NTT. Dan juga tentu tokoh dan tokoh masyarakat, terima kasih sudah hadir. Kalau pakaian-pakaiannya unik-unik ini pasti tokoh dan tokoh masyarakat. Baik Bapak Ibu saya hormati, terima kasih. Dan juga tentu semua tamu undangan dari, juga dari Kedutaan Besar Inggris ada yang hadir. Dan juga Asia Foundation dan semuanya ya, teman-teman dari mana-mana yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita banyak dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa dalam keadaan sehat untuk pertemuan koordinasi dan sosialisasi percepatan hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama pemerintah Provinsi NTT dan semua jajaran, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana semua pihak yang telah mencurahkan tenaga pikiran untuk acara ini bisa terlaksana dengan baik. Hadirin yang saya hormati, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta wilayahnya merupakan amanat konstitusi mana diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PU 10/2012. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk percepatan hukum adat antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Permen LHK Nomor P9/2021 tentang Perhutanan Sosial, serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan surat edaran terkait hukum adat, wilayah indikatif hukum adat dan perhutanan sosial, hukum adat merupakan hutan yang berada dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola secara lestari berbasis nilai budaya lokal. Provinsi NTT memiliki potensi wilayah adat yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan koordinasi lembaga dan integrasi perencanaan. Sebagai contoh, saya baru tahu juga ternyata wilayah Kelurahan Nagakeo di ND, ada Salesa Desa ND, itu masih punya problem dengan kehutanan, saat itu sudah beres atau belum? Saya pernah waktu itu ada satu seminar, saya kan komisi 9 kan komisi bukan komisi hutan. Waktu itu harusnya Pak Ansi yang bicara, waktu Pak Ansi yang dari sibuk, saya disuruh bicara soal itu, Pak. Saya baru tahu tuh, ini Kelurahan Nagakeo, ini bukan desa ya, Kelurahan Nagakeo di kota ND. Itu masih dalam status hutan. Padahal sudah jalan Republik ini 80 tahun. Bayangkan. Dan sebetulnya kalau cek semua satu NTT ini mungkin banyak lagi yang belum lepas dari status hutannya. Karena sekelas ND saja di Kelurahan Onekore saja, Kelurahan Onekore itu masih kayak begitu. Tentu kita ingin memastikan bahwa semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun para pemerintah lainnya memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan percepatan hukum adat termasuk prosedur, mekanisme, serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pengakuan dan penetapannya. Kesamaan pemahaman ini sangat penting agar setiap langkah yang diambil dapat berjalan selaras, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, percepatan hukum adat diarahkan untuk membuka peluang peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi berbasis hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengembangan usaha produktif masyarakat, one village one product, ekowisata, jasa lingkungan, serta berbagai komunitas pembangunan lokal yang dikelola secara lestari. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat, tapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesehatan di wilayah adat, di wilayah hutan adat itu. Kami sejak awal menjabat, waktu itu 2 minggu setelah kami dilantik dan setelah mengikuti acara di Magelang, saya bersama dengan semua wali kota, bupati se-NTT, kami keliling berbagai kementerian lembaga. Termasuk juga waktu itu kami khusus pertemuan di Kementerian Kehutanan, dimaksud Pak Menteri waktu itu. Kemudian bergabung Wamen Desa, Wamen Perdagangan, ada beberapa yang gabung di situ waktu malam itu. Secara khusus memang kita ingin memastikan bahwa hutan itu terlindungi dan lestari, tapi juga ada hasil hutan bukan kayu yang selama itu dia jatuh, dibuang begitu saja atau tidak digunakan. Tapi saat ini dengan kondisi kita yang harus masing-masing menggunakan potensi yang baik ini, kami berharap agar hutan-hutan adat tersebut itu juga memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan juga sosial. Jadi untuk kelestarian lingkungan sudah pasti kita kerjakan, tapi juga ada fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang kita kerjakan. Di tempatnya Ibu Aleta itu kan di daerah Polen, saya pernah sampai ke sana itu, di tempat yang punya Gemit itu ada hutan yang dia punya madu itu, saya lihat proses pengambilan madu ya, itu pengambilannya unik sekali, pengambilan madu, dan itu hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu dengan tradisi khusus. Kalau tidak nanti ada terjadi sesuatu. Kemudian juga di Amfoang, ada daerah Amfoang di sini, Raja Robi Mano ya waktu saya. Itu juga sama juga tuh, punya salah satu hasil hutan bukan kayunya itu madu Amfoang. Nah cuma ini unik nih, kalau Pak Robi ini, Raja Amfoang ini, dia jual di Kupang itu pakai dengan kemasan dan berlabel anaknya, kalau tidak salah namanya madu nona kalau tidak salah dulu. Tapi madu yang sama ini
dibawa oleh Pak Fofo Suryatmaja yang punya SCTV. Dia buat di Jakarta dengan pakai nama Kana, dijual di hotel-hotel bintang 5, 6, 7. St. Regis itu pakai madu dari Amphora. Harganya bisa berkali-kali lipat. Karena isi madu Amphora itu sama dengan madu terbaik Australia tadi. Jadi ternyata kita punya hasil hutan bukan kayu ini yang macam-macam ini, dia punya kualitasnya setara dengan negara lain punya yang terbaik. Jadi luar biasa produksi dari NTT ini. Untuk itu saya berharapan agar kita bisa memperkokoh komitmen kolektif kita dalam mengakui, melindungi dan memberdayakan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya dengan baik. Dan pengakuan hukum adat ini saya berharap agar sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang, bukan dan hanya sekedar kita menghormati kearifan lokal, tapi juga menjaga kelestarian hutan, sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan dengan baik. NTT ini juga sangat stabil untuk kita jaga tidak jebol dengan pertambangan, walaupun di beberapa daerah juga sudah mulai jalan. Tapi memang isu tentang tambang itu tidak akan bergerak cepat atau tidak akan bergerak maju, atau akan di stop ketika dia menyentuh soal kelestarian lingkungan dan juga menyentuh hutan. Dan saya berterima kasih buat semua yang sudah menjaga hutan dengan baik, karena sampai saat ini rata-rata hutan di NTT ini sejauh masih terjaga itu tidak bisa dengan gampang diganggu urusan yang lain, kecuali tadi itu dengan penghormatan terhadap berbagai kearifan lokal tadi. Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung penetapan hukum hutan adat, karena hingga saat ini NTT belum berkontribusi terhadap pencapaian target hutan adat seluas 1,4 juta hektar yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Nanti mohon dibantu oleh Pak Direktur dan Kepala Balai dan kita semua ada di sini agar kita bisa nanti menetapkan untuk hutan adat ini sehingga nanti bisa menjadi bagian dari target 1,4 juta hektar hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu kami mohon untuk ada koordinasi yang kuat antara semua lintas sektor untuk mempercepat proses penetapan hutan adat ini melalui program koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan pemerintah kota kabupaten NTT, organisasi perangkat daerah terkait, Kementerian Kehutanan, organisasi masyarakat sipil pendamping masyarakat hukum adat, tokoh-tokoh masyarakat hukum adat, serta kelompok perempuan. Khusus buat kelompok perempuan ini, saya berterima kasih buat Ibu Dirjen. Saya memang tidak ikut rutin yang pertemuan di Labuan Bajo bersama Ibu Monika ini, Yayasan Bambu, bersama Ibu Wamen Perempuan, Ibu Vero, Wamen Ekraf ya, dan Ibu Dirjen Perhutanan Sosial. Beberapa kali pertemuan dan sekarang ini kita sudah dapatkan itu. Dan rata-rata itu para perempuan yang kemudian mendapatkan otoritas itu. Kita buat perempuan-perempuan yang NTT. Terima kasih yang sudah bersama Ibu Dirjen, kemudian bisa mengembalikan kepemilikan hutan adat itu kepada kita kembali. Dengan diselenggarakan acara ini saya berharap agar keseragaman pemahaman terkait hutan adat dan perhutanan sosial dapat kita capai dengan baik, sehingga nantinya akan tercapai kesepakatan bersama serta mekanisme koordinasi antara sekda kabupaten, OPD kehutanan dan OPD perencanaan untuk percepatan penetapan hutan adat di masing-masing kabupaten. Ini sebuah kabupaten hadir kan di sini? Dari Sumba coba, Sumba Barat, Sumba Barat, Sumba lengkap semua ya? Karena Sumba ini satu-satunya daerah yang RT RW tambangnya belum ada. Ini bisa positif, bisa negatif juga. Positifnya memang berarti Sumba ini belum kesentuh soal tambang, tapi negatifnya orang bisa garuk di mana-mana. Karena kebutuhan pasir, batu itu kan banyak urusan rumah tangga, urusan kantor, Jadi plusnya itu Sumba belum ada wilayah tambang. Tapi jeleknya itu adalah orang bisa garuk di mana-mana. Kan kami tidak ada batu, tidak ada pasir. Nah, ini yang juga harus kita hitung dengan baik. Dan Daratan Timur lengkap kan? Daratan Timur dari Kabupaten Kupang, TTS, TTU, BLU Malaka. Nah, angkat tangan ya, sampai sudah ada ini Pak, ya, Timur bisa jebol juga nanti. Dari Flores semua ya? Ada 8 gitu. Oke, terima kasih. Kepulauan, Rote, Alor, Rote ada Alor, Lembata, kemudian Sabu Rejua, Sabu udah bilang Sabu hutan di mana? Oh, Pak Bugo. Hah?
Jadi hutan adat ini itu di Sumba itu juga masuk kategori hutan loh. Sumba itu kan sabana ya, tapi selain itu masuk kategori hutan juga dia masuk gitu. Jadi pernah ada tuh investasi mau masuk 1 gigawatt PLTS. Jadi sebelum Pak Prabowo bicara soal PLTS 100 gigawatt itu, NTT sejak zamannya Gubernur sebelah kemarin Pak Victor sampai ke saya, ini kan memang Sumba yang terbaik nih urusan PLTS. Yang mau datang masuk ini urusannya besar-besar semua. 1 gigawatt itu kira-kira 6 miliar dolar, lebih hampir 100 triliun saat ini. Itu masuk Sumba itu banyak sekali. Dan kemarin saya sudah lapor juga sama Pak Menteri, sama Pak Utusan Khusus Presiden bidang energi Pak Purnomo Yustiantoro, juga dirjen terkait, dirjen listrik maupun dirjen energi baru terbarukan, 2 dirjen di SDM. Saya minta untuk juga Sumba itu segera dimasukkan juga sebagai RUPTL untuk pengembangan kalaupun listrik tenaga surya. Karena nanti mungkin bisa dikembangkan beberapa negara lain itu mungkin bisa lebih tinggi. Nanti di atas itu dari sinar matahari di bawah bisa terus dipakai untuk pertanian bisa, peternakan bisa. Yang kayak Cina kembangkan di beberapa daerah yang daerah gurun-gurun itu dia buat agak tinggi tempatnya, jadi listrik dapat tapi di bawahnya bisa dipakai untuk urusan bisa peternakan, bisa untuk urusan pertanian, bisa tanam-tanam juga di bawah situ. Ini saya mungkin bisa kami sampaikan, dan saya berharap agar nanti kegiatan ini bisa melahirkan rekomendasi dan tindak lanjut yang lebih jelas, terukur dan dapat segera kita implementasikan untuk percepatan hukum adat di Provinsi NTT bisa berjalan dengan lebih optimal. Akhir kata, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir di sini dari Kementerian Kehutanan, dari Balai, dari seluruh kabupaten kota, para sekda maupun kepala OPD, saya Melki Lakalena, Gubernur NTT, membuka dengan resmi pertemuan koordinasi dan sosialisasi percepatan hutan adat di Provinsi NTT dengan 5 tuntukan. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita semua. Melalui acara pertemuan koordinasi dan sosialisasi percepatan hutan adat di Provinsi NTT, kita berteriak, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Melalui pertemuan koordinasi dan sosialisasi percepatan hutan adat di Provinsi NTT, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Salam, Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam satu kita semua. Salam lestari. Salam. Baik, terima kasih.